Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita doa dulu. Semoga apa yang kita pelajari ini, semoga apa yang kita baca ini benar-benar diberkahi oleh Allah, bimbing oleh Allah dan membawa kita pada cintanya. Ala halini ya kulli niyatin salihah li ridha illah li syafaati Rasulullah. Summa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain. Summa ila hadrat jami'il masyayikhina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra, Syekh Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra, summa ila hadrat wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidni ilma warzuqni fahma. Kita masuk di surat An-Nisa ayat 88 Bapak Ibu ya. Halaman 432. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arskasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala tattakhidu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum wa la tattakhidu minhum waliyyan wala nasira illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq aw ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum fa ini atazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salama fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Satajiduna akharina yuriduna ayya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salama wa yakuffu aydiyahum fakhuzuhum waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Fama kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Wa may yuqtal mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu a'adda lahu 'adzaban 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya
fa'indallahi maghanima katsira kadzalika kuntum min qablu famannallaha 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira la yastawil qa'idina minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al husna fadallallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fi ma kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu ay yaghfira ay ya'fu anhum kana Allahu 'afuwan ghafura ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغبا كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتناكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين. Di ayat ke-88 Allah berfirman, Fama lakum fil munafiqina fi'ataini. Maka mengapa ketika terjadi sesuatu terhadap kamu, wahai orang-orang mukmin, dalam urusan orang-orang munafik, kamu sampai terpecah menjadi dua golongan atau dua kelompok, karena kamu tidak bersepakat untuk menyatakan kekufuran dan kemusyrikan mereka. Wallahu arkasahum bima kasabu, padahal Allah telah membalikkan atau mengembalikan mereka pada kekufuran mereka disebabkan oleh kelakuan mereka sendiri terhadap diri mereka dalam bentuk kemusyrikan pada Allah. Al-ayadu billah, na'udzubillah min dzalik. Dan juga kebencian mereka terhadap Rasulullah dan kemunafikan terhadap kaum mukmin. Aturiduna an tahdadu man adallallah. Apakah kamu bermaksud dengan adanya perpecahan dan keraguan dalam urusan kaum munafik, memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah Allah sesatkan, dan kamu seolah tidak meyakini tentang firman-Nya? وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Dan ketahuilah wahai Rasul yang paripurna, bahwa dalam urusan risalah atau kerasulan, siapa yang Allah sesatkan dari cahaya iman dan petunjuk, sekali-sekali kamu tidak akan dapat memberi mereka petunjuk, meski engkau diperkenankan mengetahui orang seperti itu. Tapi engkau tidak akan mampu menemukan jalan untuk memberikan mereka petunjuk padanya. Jadi, apalagi orang selain engkau, sementara mereka sangat membenci kamu. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka ingin atau berharap supaya kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah kafir, lalu kamu dengan mereka menjadi sama dalam kekufuran, kesesatan, kejauhan dari Allah. Kalau ternyata seperti ini, fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Maka janganlah kamu jadikan dia di antara mereka, yakni musuh-musuhmu itu, menjadi penolongmu yang minta bantuan, yang kamu minta bantuan atau kamu cintai, hingga mereka masuk Islam dan berhijrah di jalan Allah
dan meninggalkan tempat tinggal serta keluarga mereka demi mendekat pada Allah untuk menghadap kepada Rasulullah SAW. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling menolak Islam dan tidak mau bertakwa pada Allah setelah mereka berhijrah meninggalkan tempat tinggal mereka, fakhuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, maka tawanlah mereka atau bunuhlah mereka di mana saja kamu menemukan mereka, sebagaimana orang-orang musyrik lainnya. Wala tattakhidu minhum, dan janganlah kamu ambil seorang pun di antara mereka yang berhijrah tapi mereka tetap syirik dan kufur, waliya wala nasiro, sebagai pelindung yang kamu mintai perlindungan, dan jangan pula sebagai penolong yang kamu mintai pertolongan. Kamu harus menjauhi mereka serta meninggalkan sikap meminta tolong dan menyukai mereka. Illa, kecuali orang-orang yang berhijrah, illalladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali orang-orang yang berhijrah yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang antara kalian dan kaumnya itu telah ada perjanjian damai yang kuat bahwa kalian tidak akan meminta tolong pihak lain untuk menyerang mereka, dan kalian juga tidak akan menolong pihak lain untuk menyerang mereka. Sebagaimana pula orang-orang yang selalu tunduk pada hukum dan perjanjian mereka, janganlah kalian menawan atau membunuh mereka sampai mereka membatalkan perjanjian itu. Auja'ukum hasirat suduruhum, atau orang-orang yang datang kepada kamu dalam keadaan merasa keberatan, sempit dan susah hati mereka karena takut kepada apa yang mereka takuti. Ketika tidak ada izin, ayyuqatilukum au yuqatilu qaumahum, ketika tidak ada izin untuk memerangi kamu dan memerangi kaum mereka, karena nilai kemanusiaan memang tidak mengizinkan hal semacam itu, sebab mereka tidak dalam keadaan siap perang, maka kamu jangan lebih dulu menyerang mereka. Sebab peperangan hanya diwajibkan untuk menyerang prajurit musuh yang sudah bersiap tempur. Walau sya'allahu lasallatahum, dan kalau Allah menghendaki peperangan atas kamu, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka dengan keberanian mereka. Walau sya'allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum, dan Dia akan menghilangkan ketakutan terhadap mereka terhadapmu, lalu pastilah mereka memerangi kamu dan mereka tidak akan melarikan diri darimu. Fa ini ontazalukum, tetapi jika mereka membiarkan kamu dan lari meninggalkanmu, falam yuqatilukum, dan tidak memerangi dan tidak menyerang kamu, wa alqau ilaikumus salam, dan selain itu mengemukakan perdamaian, menyerat atau tunduk pada kalian, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka Allah tidak memberi kemudahan bagi kamu di segala urusanmu atas mereka untuk membunuh atau menawan mereka. Jalan, tetapi bersabarlah sampai Allah berizin padamu. Jadi di sini tidak boleh memerangi orang yang sudah menyerah, yang sudah menyatakan perdamaian, dan juga penduduk sipil yang tidak memang sedang siap-siap untuk berperang. Satajiduna akharina yuriduna ayyamanukum, kelak kamu akan dapati golongan-golongan yang lain dari orang-orang kafir. Mereka ingin supaya mereka aman dari kamu dengan menyatakan perjanjian damai, rasa suka dan menyerah. Wa ya'manu qaumahum, dan aman pula kaum mereka dari keburukan penyeranganmu. Mereka adalah musuh-musuhmu, jadi janganlah kamu lalai terhadap mereka dan serangan mereka, karena kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha, setiap kali mereka diajak kembali kepada fitrah, setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah, kekufuran dan permusuhan, mereka pun terjun ke dalamnya dan kembali padanya, sehingga mereka kembali seperti sebelumnya, akan lebih buruk dari itu. Fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salam, karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu sembari menunjukkan kecintaan kepadamu dan mengemukakan perdamaian kepadamu sebagai bentuk tipu muslihat dan demi keamanan mereka, wa yakuffu aydiyahum, serta menahan tangan mereka dari memerangimu untuk menipu kamu sampai mereka siap menyerang, fakhuduhum waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, maka tawanlah dan tangkaplah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemui mereka,
baik di tempat tinggalmu atau tempat tinggal mereka. Wa ulaikum, dan merekalah orang-orang tertipu oleh tipu daya mereka sendiri. Ja'alna lakum alaihim sultanan mubina, yang kami berikan pada kamu atas mereka untuk menawan dan membunuh mereka dengan alasan yang nyata dan jelas. Jadi kamu jangan pernah tertipu oleh berbagai pengakuan mereka, jangan terpedaya oleh kesolehan mereka, diamnya mereka, dan sikap menyerah yang mereka tunjukkan karena mereka berada di puncak kebencian terhadap kamu. Mereka ingin menipu kamu untuk kemudian menggunakan kesempatan yang ada. Dia ada juga yang pura-pura damai, pura-pura baik, tapi sebenarnya dia menyimpan strategi untuk menghabisi kita ketika mereka sempat gitu ya. Kayak nggak gini boleh diperangi. Wa ma kana li mu'minin ayyak tula mu'minan illa khoto'a. Dan tidak layak, tidak betul, tidak boleh bagi seorang mukmin membunuh orang mukmin yang lain kecuali karena tidak sengaja atau dilakukan berdasarkan pilihan si pelaku. Wa man qatala mu'minan khoto'an fa tahriru raqabatin mu'minah. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena bersalah, karena nggak sengaja, maka ia harus memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Maksudnya syariat mewajibkan memerdekakan seorang budak yang beriman untuk menjadi kafarat baginya karena telah melanggar hak Allah. Wadiyatum musallamatun ila ahlihi, dan dia juga harus membayar denda secara sempurna diserahkan pada keluarga yang telah terbunuh tadi. Para ahli waris terbunuh yang berhak menerima warisan demi menjaga hak-hak mereka dan untuk menghibur hati mereka yang berduka. Illa ayyusaddaku, kecuali jika mereka keluarga terbunuh itu menggugurkan hak mereka dan menyedekahkannya, tidak minta denda pada kamu. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum, jika yang terbunuh itu dari kalangan kaum musuh kamu yang menjadi musuh secara terang-terangan, wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Jika yang terbunuh itu dari kaum musuhmu yang menjadi musuh secara terang-terangan, sementara ia terbunuh dan dia orang mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Maksudnya si pembunuh wajib memerdekakan budak yang mukmin saja, karena tidak ada penghiburan yang perlu dilakukan terhadap keluarganya sebab mereka tidak berhak mewarisi apapun darinya. Fa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, dan jika si mukmin yang terbunuh dari kaum kafir yang mereka memiliki perjanjian zimmah, yang ada perjanjian damai yang kuat antara mereka dan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan. Fadiyatum musallamatun ila ahlihi, maka yang membunuh harus membayar tebusan yang sempurna kepada keluarga yang terbunuh demi menjaga perjanjian damai itu dan untuk menghibur mereka. Harapannya mereka mau beriman, karena rahasia di balik berbagai perjanjian dibuat antara kaum iman dan orang kafir adalah untuk melipur mereka serta bersikap lembut dengan harapan mereka akan beriman dengan sukarela. Wa tahriru raqabatin mu'minah, serta memerdekakan hamba sahaya mukmin disebabkan kesalahannya yang telah melanggar hak Allah, serta untuk menebus hukum-hukumnya yang sudah dirusak. Faman lam yajid fasiyamun syahraini mutatabi'ain, dan siapa yang tidak memperoleh budak hamba saya yang dimerdekakan, tidak menemukan budak itu, maka dia hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut secara lengkap tanpa terputus sama sekali sebagai tebusan atas kesalahan dia itu. Dan juga agar ia menjadi taubatan minallah, sebagai tobat yang diterima oleh Allah dan dapat menebus kesalahan yang dilakukan si pelaku, yang semuanya dilakukan dari rasa takut pada Allah. Karena si pelaku telah berani merusak Baitullah. Wa kanallahu aliman hakima, dan Allah yang maha melihat hati kecil hamba-hambanya, maha mengetahui keadaan hambanya ketika si hamba bertobat dan kembali padanya. Dan dia maha bijaksana dalam semua perintah yang diberikan kepada si hamba dan dalam hukum yang ditetapkan baginya, demi menghilangkan kesalahan yang ia lakukan dan segala dosa yang ia kerjakan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan
fajazauhu jahannam. Dan siapa yang telah membunuh seorang mukmin dengan sengaja, langsung atau atas kehendak pilihan si pelaku, padahal kesengajaan adalah satu tanda bahwa si pelaku menghalalkan pembunuhan itu, maka balasan bagi orang yang menghalalkan pembunuhan dan menjadi hukuman baginya tidak dapat digugurkan dengan memerdekakan budak, membayar denda, berpuasa maupun bersedekah, karena balasannya adalah neraka jahanam. Jauh dari Allah dan dia khalidan fiha, kekal abadi di dalamnya sampai sekehendak Allah. Wa ghadiballahu alaihi, dan selain itu ia akan abadi dalam neraka kekecewaan, keterhalangan. Allah murka padanya, maksudnya Allah akan menghukum dan meniksanya dengan berbagai bentuk siksa yang menghinakan. Wa la'anahu wa a'addalahu 'adzaban azima, dan Allah mengutuknya, mengusirnya dari hudurnya, serta menjatuhkannya dari kedudukan sebagai khalifahnya, serta menyediakan dan menyiapkan baginya adab yang besar, karena Allah tidak akan menyucikan dan bahkan tidak akan pernah sudi melihatnya selama-lamanya. Kami berlindung padamu dan dari murka dan kemurahan-Mu, ya Allah. Kami berlindung padamu dari murka kemarahan-Mu, ya Allah, wahai Zat yang paling penyayang di antara semua penyayang. Salah satu bukti yang menunjukkan betapa beratnya urusan pembunuhan bagi Allah dan tindakan menghilangkan nyawa yang kehidupannya terjadi setelah Allah meniupkan ruh yang ia lekatkan pada dirinya sendiri adalah perintah Allah kepada kaum mukmin yang hendak berperang dan melakukan jihad untuk hanya berniat mencari ridha Allah, meninggikan agamanya dan menyebarkan tauhidnya, yang dilakukan dengan diteliti secermat mungkin agar apa yang mereka lakukan tidak hanya akan menjadi perusakan terhadap bangunan yang sudah Allah dirikan ataupun menjadi kebatilan terhadap ciptaannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sebagai konsekuensi keimananmu, idza darabtum, apabila kamu pergi untuk berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, demi meninggikan kalimat tauhidnya serta menolong agamanya dan agama nabinya, fatabayyanu, maka telitilah, carilah penjelasan tentang urusan dan kondisi yang sebenarnya dari siapa saja mendatangi kalian. Janganlah terburu-buru berangkat perang tanpa terlebih dahulu kamu menelisik keadaannya. Wala taqulu liman alqa ilaikumussalam, dan khususnya janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang mengucapkan salam padamu sebagai tanda ketaatan dan kepatuhan, lasta mu'mina, kamu bukan orang mukmin tapi kafir yang ingin berdamai karena takut mati. Itulah sebabnya kau cepat-cepat tunduk demi menyelamatkan nyawa dan hartamu. Kamu juga tabtaghuna aradul hayatid dunya, kamu juga mencari dengan ucapan itu harta kehidupan dunia atau kenikmatan dunia yang pasti hancur, musnah, runtuh, dan batil. Wa indallahi maghanimu katsirah, karena di sisi Allah untukmu, seandainya kamu melaksanakan perintahnya dan kalian ridho atas itu, ada harta yang banyak yang terasa lezat bagi jiwa kamu dan membuatmu tidak memerlukan lagi dunia dengan segala gemerlapnya. Bersegeralah kalian menuju ke sana dan jangan pernah tertarik kepada kelezatan dunia yang fana. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Begitu juga sebagaimana ucapan salam yang disampaikan kepada kalian, keadaan kalian dulu sebelum iman meresap ke jiwamu dan kamu merasa nyaman dengan syiar Islam, kamu juga mempermainkan kalimat syahadat dan kamu tunjukkan keimanan dan kepatuhan pada Islam hanya demi melindungi nyawa dan harta kalian. Famanallahu alaikum, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya atas kalian dengan ketetapan, ketenangan, tekad yang benar dan sikap istiqomah dalam syiar Islam. Fatabayyanu, maka telitilah juga keadaan mereka dan terimalah dari kalian apa yang mereka katakan, sebagaimana halnya Allah menerima dari kalian sebelumnya dengan harapan agar mereka dapat menemukan apa yang sudah kamu temukan. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Maha melihat isi hati dan nuranimu. Dia Maha mengetahui dalam ilmunya yang terdahulu dan tiada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya apa yang kamu kerjakan, termasuk berbagai keinginan mengantarkan pada keruntuhan dunia. Jadi diriwayatkan bahwa sekelompok pasukan yang terdiri dari para sahabat Rasulullah SAW menyerang penduduk Badak, sehingga mereka semua melarikan diri terkecuali seorang bernama Mirdas yang mengandalkan keislamannya. Ketika melihat pasukan mendekat, ia menempatkan dombanya ke kaki gunung
sementara ia mendaki ke atasnya. Ketika mereka bertemu, mereka pun bertakbir dan disambut dengan takbir pula. Mirdas lalu turun, saya berkata, mengucapkan syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Wahai para sahabat Rasulullah, selamat datang bagi kalian. Tapi tiba-tiba Usamah membunuh Mirdas, lalu ia mengambil domba laki itu. Pada saat itulah ayat ini turun. Jadi ada musuh, kemudian dia menyatakan Islam, tapi umat Islam curiga, ini jangan-jangan cuma cari selamat gitu. Akhirnya dibunuh. Nah ini nggak boleh, sama ayat ini nggak boleh apa ya. Jangan hanya gara-gara kamu curiga lalu kamu bunuh mereka, padahal dia secara kamu ini bersyahadat gitu. Harus diteliti dulu gitu. Bukan kamu dulu juga begitu, katanya Allah begitu. Kamu dulu kan juga kafir, kemudian masuk Islam dan Nabi menerimamu gitu. Jangan karena kecurigaan lalu kamu tiba-tiba bunuh aja. Allah lalu berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil doror. Tidaklah sama antara yang duduk tidak ikut berperang dari kalangan mukmin padahal mereka tidak mempunyai udzur berupa urusan darah dan penyakit, tidak adanya perlindungan dan sebagainya. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka demi mendapat rahmat Allah serta ridhonya. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka satu derajat di atas orang-orang yang duduk. Maksudnya satu derajat yang besar sebagai balasan bagi kebenaran yang mereka perjuangkan di jalannya. Dan meski kepada masing-masing dari mereka ada yang Allah wa kullau wa'adallahul husna, masing-masing dari mereka ada yang Allah menjanjikan pahala yang baik dan berbagai martabat yang agung serta derajat yang tinggi. Wa 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 faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan Allah melebihkan orang yang berjihad dengan tambahan atas orang-orang duduk dengan pahala yang besar, yaitu keberhasilan meraih martabat syahid, dan Allah menganugerahi mereka pada martabat tersebut darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah, dan Allah memberikan mereka martabat dan beberapa derajat darinya, sebagiannya dekat sementara sebagian yang lain lebih dekat, demikian seterusnya sesuai kehendak Allah, dan ampunan bagi dosa-dosa mereka serta total seperti hari dilahirkan dan rahmat khusus bagi mereka, yaitu mereka akan ada di sisi Allah dan menerima rizki. Mereka gembira dengan anugerah yang Allah limpahkan pada mereka. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah mengawasi mereka segala keadaan hamba-hambanya, Maha Pengampun bagi dosa-dosa mereka, dan Dia lagi Maha Penyayang terhadap mereka. Allah menyayangi mereka sesuai dengan anugerah dan nikmat-Nya. Dan Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat, yaitu mereka yang tetap tinggal di Mekah, tidak hijrah bersama Rasulullah dan tidak juga hijrah setelah beliau, lalu mereka disimpangkan oleh musuh yang kemudian mengeluarkan mereka untuk memerangi Rasulullah pada perang Badar. Tapi mereka lalu dibunuh oleh para malaikat yang datang membantu Rasulullah dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri dengan tetap tinggal di Mekah bersama musuh, meski mereka sanggup berhijrah. Padahal saat itu Rasulullah tidak menerima iman mereka tanpa hijrah. Tapi kemudian ketentuan itu dinasah setelah penaklukan Mekah. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah. Tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah. Qalu, mereka para malaikat bertanya kepada mereka ketika mereka menyatakan beriman pada Rasulullah Muhammad SAW. Fima kuntum, dalam keadaan bagaimana kalian ini? Dalam keadaan seperti apakah dari agama kalian, sementara kalian berada di tengah-tengah musuh Allah dan Rasulnya? Qalu kunna mustada'afina fil ard. Lalu mereka menjawab sebagai bentuk permohonan maaf, dulu kami adalah orang-orang yang mustada'afin, yang ditawan, orang-orang lemah
di bumi, di daerah musuh ketika mereka memaksa kami memerangi Rasulullah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Mereka para malaikat berkata untuk mengecam dan membungkam mereka. Bukankah bumi Allah ini luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Karena kamu juga tidak harus tetap tinggal di tempat kalian. Faulaika ma'wahum jahannam, dan tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam, kejauhan dari sisi Allah dan keluasan rahmatnya. Wasa'at masiro, dan jahanam itu adalah tempat terburuk, seburuk-buruk tempat untuk kembali bagi mereka. Illal mustada'afina minar rijal, kecuali mereka yang memang benar-benar lemah, baik dari orang-orang laki-laki yang lemah karena sakit, karena udah usia tua, atau nggak berdaya, wan nisa, atau para wanita karena mereka tidak menerima taklif untuk berhijrah kecuali bersama suami mereka, wal wildan, dan anak-anak karena mereka juga tidak menerima taklif. Singkatnya al mustad'afun karena adalah mereka yang la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, tidak mampu melakukan suatu tindakan yang dapat menyelamatkan mereka dari musuh dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah kemana yang dapat mengantarkan mereka pada para pelindung mereka sehingga mereka dapat berhijrah. Faulaika asallahu ayya'fu anhum, maka mereka tidak dapat berhijrah. Kalangan mustad'afin ini di tangan musuh. Mereka jadi orang-orang lemah di tangan musuh. Mudah-mudahan Allah memaafkan mereka, menghapus kesalahan mereka dari lembar catatan amalnya. Tetap menghapus dosa-dosa mereka sebagaimana halnya orang-orang mukmin yang lain, jika mereka ikhlas dan beriman. Wa kanallahu afuwan ghafura. Dan adalah Allah yang maha melihat hati kecil dan niat hambanya. Dia maha pemaaf bagi orang-orang ikhlas, lagi maha pengampun bagi orang yang bertobat dan kembali ke kebenaran. Wa may yuhajir fi sabilillah, dan siapa yang berhijrah meninggalkan kawasan imkan yang merupakan ardu at-tabi'ah, bumi alamiah, demi menempuh suluk di jalan Allah yang merupakan jalan lurus yang mengantarkan menuju fana di dalamnya, demi fokus menuju keberhasilan meraih bakoknya yang kekal abadi, yajid fil ardi muragoman kathiro, mereka akan mendapati di muka bumi ini, di bumi alamiah, ardut tobi'ah, rezeki yang banyak berupa kawasan dan lembah-lembah kelezatan yang akan menjadi tempatnya sampai ia selamat. Wasa'ah wa fi wasa'atan, dan ia juga mendapatkan kelapangan berupa jalan keluar dari kesempitan di alaminya dan keikhlasannya dalam menempuh jalan tersebut sampai ia berhasil meraih apa yang diingininya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah, dan singkatnya barang siapa keluar dari rumahnya, yakni huwiyahnya yang batil, untuk berhijrah kepada tauhid atau keesaan Allah dan mengikuti wa rasulihi thumma yudrikuhul maut, dan mengikuti rasulnya kemudian ditimpa kematian, yakni kematian kehendak al-iradi, sehingga ia mati dari segala hasrat kemanusiaan secara mutlak. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Jadi berniat hijrah, di tengah-tengah hijrah kok meninggal, nah itu tetap dapat pahala hijrah. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam sebuah hadis qudsi, siapa yang mencintaiku, niscaya aku mencintainya. Siapa yang kucintai, aku mematikannya. Dan siapa yang aku mematikannya, maka aku harus membayar denda, membayar diatnya. Dan siapa yang aku harus membayar diatnya, maka akulah diatnya. Dan siapa yang aku harus membayar denda untuk dia, maka akulah sebagai balasan atau pembayaran denda itu. Siapa mencintaiku, maka aku mencintainya. Siapa yang kucintai, aku akan mematikannya. Dan siapa yang aku mematikannya, maka aku akan membayar denda, diat atas kematian dia itu, dan diatnya adalah aku. Dari penjelasan ini, seorang arif akan mengetahui bahwa tidak ada sasaran lain lagi selain Allah. Maka engkau harus berusaha mengekang dirimu dari segala hasratnya. Ketika engkau berhasil menyelamatkan diri dari
dirimu dan hasad dirimu, maka kau sudah sampai. Wasolta, atau bahkan kau sudah terhubung. Ittasolta. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah sang pembimbing hamba-hambanya menuju tauhidnya adalah Maha Pengampun atas dosa-dosa ego dan huwiyah mereka. Lagi Maha Penyayang terhadap mereka. Dia akan mengantarkan mereka ke sisi yang kepadanya mereka selalu menghadap. Kemudian Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi, dan apabila kamu bepergian, nah ini udah ganti topik Bapak Ibu ya. Tentang perang, sekarang tentang sholat. Dan apabila kamu bepergian dan melakukan perjalanan fil ardi, di muka bumi, bukan untuk maksiat, melainkan untuk kemaslahatan agama seperti dagang, berperang, berhaji, bersilaturahim, mencari ilmu dan sebagainya. Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas sholah. Maka tidaklah mengapa, tidak berdosa bagi kamu untuk mengkosor sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jika kamu takut orang-orang kafir menyerang kamu dengan tipu muslihat maupun dengan fisik, innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu selalu menjadi musuh yang nyata bagi kamu, memusuhi secara terang-terangan dan senantiasa menunggu kesempatan menyerang. Wa idza kunta fihim, dan apabila kamu berada wahai Rasulullah di tengah-tengah mereka, yakni kaum mukmin, fa'aqamta lahumus shalah, lalu kamu hendaklah mendirikan sholat bersama mereka sebagai imam, maka bagilah mereka menjadi 2 kelompok. Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, segolongan dari mereka hendaklah berdiri sholat bersamamu, menjadi makmum di belakangmu. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaklah mereka menyandang senjata mereka untuk berjaga-jaga. Fa'idha sajadu falyakunu min waraikum. Dan kemudian apabila mereka yang menjadi makmum di belakangmu bersujud, maka hendaklah mereka kelompok kedua itu dari belakang kalian untuk menjaga kalian. Wal ta'ti, dan hendaklah datang setelah kelompok pertama selesai sembahyang, ta'ifatun ukhra lam yasullu wal yusallu ma'ak. Selesai sembahyang golongan kedua yang belum sembahyang, lalu bersembahyanglah mereka bersamamu seperti yang dilakukan kelompok pertama. Wal ya'khudhu hidrakum, dan hendaklah mereka bersiap siaga seperti kelompok sebelumnya. Wa aslihatahum, dan menyandang senjata mereka seperti kelompok sebelumnya. Lalu mereka sembahyang di belakang kalian seperti dilakukan oleh kelompok sebelumnya. Dengan melakukan seperti itu, berarti seorang imam sudah melaksanakan sholat khauf 1 kali dengan 2 kelompok. Jadi ini sholat dalam kondisi ketakutan, karena sedang perang mungkin. Disebut dengan sholat khauf, Bapak Ibu. Jadi gantian yang sujud gitu ya. Atau boleh juga kedua kelompok itu dibagi sesuai dengan perbedaan pendapat para ahli fikih. Kamu jangan sampai lengah terhadap musuh, khususnya pada saat pelaksanaan sholat khauf, karena waddalladzina kafaru lau taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum. Karena orang-orang kafir ingin dan berharap supaya kalian lengah terhadap senjata dan harta benda kalian disebabkan sedang sholat dan sebab lainnya. Fayamiluna alaikum milataw wahidah, lalu mereka menyerbu kalian saat tiba-tiba dengan 1 serbuan sekaligus. Dengan begitu mereka akan dapat menyerang kalian pada saat kalian sedang tidak bersenjata, sehingga mereka akan menumpas kalian sampai habis. Wala junaha alaikum in kana bikum adam min matarin au kuntum mardo, dan tidak ada dosa atau tidak masalah jika kalian mengalami suatu kesusahan karena hujan dan lainnya, atau karena kalian sedang sakit sehingga kalian sulit menyandang senjata. Antadhu aslihatakum, untuk meletakkan senjata kalian untuk menghilangkan kesulitan itu. Fakhudhu hidrakum, dan bersiap siagalah kalian ketika meletakkan senjata. Maksudnya siap siagalah kalian sesuai dengan kemungkinan terjadi serangan musuh secara tiba-tiba. Innallaha lil kafirina Innallaha a'adda lil kafirina adzaban muhina. Allah menjanjikan bagi orang-orang kafir itu azab yang menghinakan.
lewat tangan orang-orang mukmin yang mengalahkan serta menghinakan mereka. Dan Allah telah menyiapkan bagi orang-orang mukmin pertolongan dan kemenangan setelah Dia memerintahkan mereka untuk mawas diri dan berjaga-jaga agar tidak pupus harapan dari pertolongan Allah. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Fa idza ma'nantum fa aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Fa idza qadaytumus shalah, maka apabila kalian telah menyelesaikan sholat dalam keadaan takut itu sesuai perintah Allah, fadhkurullaha, ingatlah terus Allah, berzikirlah terus setelah menyelesaikan sholat, qiyaman wa qu'uda, baik ketika sedang berdiri atau sewaktu duduk, wa ala junubikum, ataupun kalian sedang berbaring tiduran telentang sebagai pengganti atas segala yang kamu alpa melakukannya, baik dari rukun sunnah, abad, sunnah hayat maupun adab-adabnya, karena kamu melakukan sholat dalam kondisi genting. Jadi selesai sholat, zikir, baik berdiri, duduk maupun tiduran. Fa'idhat ma'nantum, kemudian apabila kamu telah merasa aman dan dari ketakutanmu, fa'aqimus sholah, maka dirikanlah sholat yang sempurna pelaksanaannya sembari memperhatikan semua syarat dan adab-adabnya dan dengan menjaga sebaik-baiknya. Kamu harus memperhatikan bahwa innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu mendekatkan kamu pada Rabbmu atas orang-orang mukmin yang meyakini keesaan Allah dan senantiasa menghadapkan segala anggota dan organ tubuh ke arah keesaannya adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Sebuah kewajiban yang memiliki waktu tertentu dan terbatas. Sholat wajib dilaksanakan oleh setiap mukallaf karena ia menyatu dengan tauhid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.